Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Amerika Serikat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan reporter VOA Valdia Baraputri di Washington DC. Valdia, selamat malam waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Washington DC, Kamila dan Fajri. Baik, Valdia bisa dijelaskan kepada kami bagaimana suasana terkini di New York dan bagaimana juga pemerintah New York menjaga kondisi di wilayahnya untuk tetap stabil. Ya Kamila, seperti kita lihat pada beberapa minggu bahkan bulan lalu kota New York yang sepi, kemudian tujuan turis dunia Times Square kosong karena New York memberlakukan lockdown atau penutupan wilayah yang sangat ketat, kini tidak lagi seperti itu, namun meski belum kembali normal seperti sedia kala. Kota New York saat ini berada di fase kedua pembukaan kegiatan ekonomi, di mana restoran-restoran dapat membuka layanan mereka dengan makan atau setting makan di luar, kemudian bisnis-bisnis lainnya juga sudah mulai buka, seperti bisnis retail, pangkas rambut, dan sebagainya. Sementara sebagian besar negara bagian New York ini sudah memasuki fase 3 pembukaan kegiatan ekonomi, di mana restoran-restoran bisa membuka layanan makan di dalam ruangan meski kapasitasnya dibatasi yakni 50% dan kegiatan berkelompok itu juga dibolehkan dengan maksimal 25 orang. Semua kegiatan dalam pembukaan kegiatan perekonomian ini mewajibkan pembatasan sosial tentunya dan juga penggunaan masker. Bahkan New York ini sedang mengeksplor opsi untuk menggunakan kecerdasan buatan yang akan dipasang di kereta-kereta bawah tanah untuk melihat kepatuhan orang-orang dalam penggunaan masker. Untuk memastikan kasus corona di New York tetap rendah, Gubernur negara bagian New York beserta dengan gubernur negara-negara bagian tetangga kini telah membuat kebijakan agar warga yang datang ke kota New York dari negara-negara bagian lain yang kini telah melihat peningkatan wabah virus corona untuk mengisolasi diri selama 2 minggu. Negara-negara bagian yang dalam tanda kutip di blacklist oleh negara bagian New York adalah Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North dan South Carolina, juga Texas dan Utah. Jika ketahuan tidak mematuhi kebijakan untuk mengisolasi diri selama 14 hari setelah kedatangan mereka ke negara bagian New York dan jika mereka ketahuan tidak melakukan hal itu, maka mereka bisa didenda hingga $10.000 Amerika Serikat. New York benar-benar serius dalam hal ini, rekan-rekan. Ya, Valdia, lalu bagaimana dengan kondisi di negara-negara bagian yang masuk ke dalam daftar pemerintah New York tadi, seperti yang sudah di blacklist, seperti yang Anda sampaikan tadi? Fajri, pekerja rumah sakit dan pakar kesehatan atau memberi peringatan bahwa negara-negara bagian tadi dalam poin yang dekat atau segera bisa kewalahan dalam handle atau mengatasi wabah virus corona di negara-negara bagian masing-masing. Seperti misalnya di negara bagian Texas, kini rumah sakit khusus anak-anak juga menampung pasien COVID dewasa dan kapasitas rumah sakit ini dipakai mendekati 100%. Kemudian sebanyak 20% dari total tes yang dilakukan oleh rumah sakit ini kembali negatif atau menunjukkan menunjukkan hasil positif corona, 20% dari total tes yang dilakukan di rumah sakit itu. Hal itu berbeda dengan di bulan Mei yang hasil positifnya hanya menunjukkan sekitar 2-4% saja dari total tes. Kemudian di negara bagian lain, baru-baru ini Presiden Trump mengunjungi negara bagian Arizona yang mencatat kenaikan kasus virus corona dalam satu hari sebanyak lebih dari 3.000 kasus. Kemudian negara bagian Arizona harus menghentikan kegiatan perekonomian sehingga restoran-restoran maupun bisnis-bisnis harus kembali tutup. Namun Presiden Trump mengunjungi negara bagian Arizona itu bukan untuk membahas mengenai kenaikan kasus virus corona, melainkan untuk mengunjungi dinding pembatas atau tembok perbatasan yang diklaim dibangun di dalam pemerintahannya. Ia juga memberikan sebuah pidato dengan gaya kampanye dalam sebuah event bernama
pelajar untuk Trump. Di dalam event itu lagi-lagi Trump menamai atau mengatakan atau memberi nama virus corona dengan nada yang terdengar rasis, yakni Kung Flu, berkaitan dengan asal atau pasien pertama akibat virus corona. Ia juga menyatakan dalam cuitannya bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi menutup kegiatan perekonomian dalam kondisi seperti ini. Meski keputusan untuk membuka atau menutup kegiatan perekonomian itu tergantung dari gubernur negara bagian masing-masing. Rekan-rekan. Baik, terima kasih atas informasinya. Waldia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.